Sang putra dituntut mundur dari kursi wakil presiden oleh Purnawirawan TNI. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara. Jokowi menyebut tuntutan Purnawirawan TNI sebagai bentuk aspirasi. Bisa aja itu kan aspirasi. Begitulah yang disampaikan Joko Widodo di kediamannya siang tadi terkait usulan Purnawirawan TNI meminta menurunkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden ke-7 RI itu menegaskan dalam negara berdemokrasi semua usulan boleh disampaikan. Namun yang perlu diingat, Prabowo Gibran sudah dipilih oleh masyarakat melalui pemilu 2024. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu tanggapannya gimana? Nah, ya, boleh-boleh saja itu kan aspirasi dalam negara demokrasi ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan sudah. Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespon dan menghormati 8 tuntutan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo tanggapi tudingan Presiden boneka. Ia mengatakan sering berdiskusi dan minta pendapat pada para mantan presiden, termasuk Joko Widodo. Bantahan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menekankan bahwa ia hanya melakukan konsultasi dengan kepala negara terdahulu, sebatas meminta saran dan pendapat dari Jokowi. Bahkan tidak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menegaskan sikap serupa dengan presiden terdahulu lainnya, mulai dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Kebijakan tersebut dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Demi mendapat uang hingga Rp800.000, sejumlah warga di Bekasi, Jawa Barat rela antri scan retina. Mirisnya, warga tak tahu tujuan dan potensi bahaya dari prosedur scan retina yang mereka ikuti. Puluhan warga menyerbu sebuah ruko di Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga rela antri untuk menyelesaikan proses verifikasi identitas melalui pemindaian retina mata setelah mereka mengunduh aplikasi World App. Ketertarikan warga bukan tanpa alasan.
Pasalnya, setelah melakukan proses pemindaian, mereka dijanjikan imbalan mulai dari Rp300.000 hingga Rp800.000. Mirisnya, warga belum memahami untuk apa proses pemindaian retina mata yang dilakukan oleh aplikasi tersebut. Identifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata lewat alat lah gitu ya. Oh, terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Dapat duitnya berapa? Nilai Rp800.000. Fenomena scan retina mata dibayar oleh aplikasi World App juga terjadi di kantor cabangnya di Jalan Margonda Raya, Beji, Kota Depok. Namun pada hari Senin ini kantor ditutup karena ramainya peminat. Sementara itu pihak operator aplikasi yang ditemui enggan dikonfirmasi. Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkom Digi Alexander Sabar langsung merespons situasi tersebut. Pihaknya telah membukukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik WorldCoin dan World ID. Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan penggunaan identitas badan hukum lain untuk menjalankan layanan digital merupakan pelanggaran serius. Pemindaian itu digunakan untuk memastikan bahwa orang yang mendaftar adalah manusia asli, bukan bot atau entitas digital lainnya. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan memahami syarat serta ketentuan penggunaan aplikasi tersebut sebelum memberikan data pribadi mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, oplos obat keras berbahaya dalam rokok elektrik tanpa izin, pesinetron Jonathan Frizzy resmi ditetapkan jadi tersangka. Meski dalam kondisi tidak sehat, Jonathan kooperatif dalam pemeriksaan tersebut. Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta resmi menetapkan artis Jonathan Frizzy sebagai tersangka dalam kasus penggunaan obat keras berbahaya dalam rokok elektrik atau vape tanpa izin. Jonathan ditangkap di rumahnya di kawasan Bintaro Akasia Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu malam dan saat ini masih menjalani pemeriksaan polisi. Jonathan dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jungto Pasal 55 KUHP. Jonathan terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Jadi JF ini kemarin hari Minggu kita lakukan penangkapan di salah satu daerah di Bintaro dan langsung kita bawa ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dari kemarin kita telah melakukan pemeriksaan, kemudian diselingi dengan istirahat dan sampai hari ini yang bersangkutan masih kita minta keterangan karena ada beberapa tahapan yang kita lakukan termasuk proses konfrontir. Jadi perlu diketahui bahwa dalam perkara ini sudah ada 3 tersangka yang awalnya sudah dilakukan penahanan dan itu untuk memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum bahwa diperlukan konfrontir terhadap saudara JF ini. Jadi nanti sampai jam 7 malam kita masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif untuk selanjutnya nanti mengambil keputusan dari proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan. Saat diamankan kondisi JF sendiri gimana, Pak? Ya, jadi rekan-rekan sekalian kebetulan dari kemarin juga JF ini didampingi oleh kuasa hukum yang hadir juga pada saat ini nanti akan menyampaikan. Yang jelas memang kemarin pada saat dijemput sama penyidik, yang bersangkutan ini kondisinya masih dalam keadaan sakit, berjalan juga masih belum seperti kita, dan ada batasan-batasan seperti harus istirahat total, kemudian yang bersangkutan juga belum bisa beraktivitas, tetapi JF ini kooperatif dengan didampingi pengacara datang ke kita untuk memberikan keterangan kepada kita.